Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ernawati Kusumaningrum. Hari ini saya ingin menyampaikan tutorial menggunakan Jamboard. Saya mengenal tools ini ketika mengikuti pelatihan Effective Learning Facilitation dengan Coach Andra Donata beberapa hari yang lalu. Di era pandemi COVID-19 yang belum berlalu ini, penguasaan alat-alat seperti ini ya, penguasaan tools seperti ini sangat dibutuhkan untuk mempermudah kinerja kita ya, baik itu sebagai guru, baik itu pengelola sebuah organisasi, atau yang bergerak di bidang ekonomi dan sebagainya, sering melakukan pembelajaran online maupun meeting-meeting online. Nah, Jamboard ini bisa diakses secara online. Jadi ketika kita ingin memberikan penugasan kepada siswa atau melakukan penugasan kepada peserta sebuah pelatihan, maka kita tinggal mengirimkan link kepada mereka. Nah, kemudian mereka ini bisa berkolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Nah, seperti apa Jamboard itu? Mari kita buka. Nah, Jamboard ini bisa diakses melalui ini ya, Chrome ya. Saya buka Google. Kebetulan akun ini saya sudah masuk ya, akunnya sudah masuk, maka bisa langsung diakses melalui ini, melalui sebelah atas nih ya, titik-titik sebelah atas ini. Jadi dia termasuk dalam family Google Suites. Nah, ini letaknya ada di sini. Karena saya sering membukanya, maka dia muncul sebagai shortcut. Nah, ketika akun Anda belum masuk, maka bisa mengetikkan alamatnya di bar ini dengan jamboardgoogle.com. Nah, kita coba. Nah, ini tampilan ketika kita masuki jamboardgoogle.com ya. Karena saya sudah melakukan beberapa project, maka tampilannya yang sudah ada seperti ini. Kita akan mulai dengan blank ya, dengan board yang kosong dulu. Nah, begini, ini namanya frame. Jadi, sebelum kita bekerja, ada baiknya kita beri nama dulu file ini agar nanti mudah untuk dilacak. Misalkan ini judulnya Project Jamboard. Oke. Frame yang ada di screen ini bisa tidak hanya satu ya, jadi dia bisa terserah ya, kita mau bikin berapa frame, bisa 2, 3 dan seterusnya tergantung dari kebutuhan kita. Nah, ini ada background, jadi kalau kita ingin mengganti background bisa misalnya pakai dot, misalnya pakai stripe, atau bahkan kita mengubahnya dengan warna. Frame ini bisa kita besar dan kecilkan ya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau Anda merasa nyaman dengan bekerja dengan frame yang kecil ya silahkan. Kalau ingin dengan frame yang full seperti ini ya bisa. Tapi saya lebih suka yang ini ya fit ya. Nah, kemudian di samping background ini ada namanya clear frame. Nah, ini fitur yang kita harus berhati-hati ya, apalagi anak-anak harus berhati-hati karena ketika ini diklik maka semua pekerjaan yang sudah dilakukan itu hilang. Jadi ini menjadi warning ya bagi peserta meeting atau bagi peserta didik ketika memberikan penugasan, jangan ngeklik ya, jangan mengklik clear frame karena tugasnya hilang semua. Nah, sebelah kiri ini ada beberapa fitur, yang ini fitur pen ya. Jadi kita akan menulis dengan beragam pena ya, terserah nanti kita bisa memilih apakah kita bisa pakai pena atau pakai marker, highlighter atau brush, dan warnanya pun juga beragam. Nah, kita kasih contoh ya, misalnya kita ingin menggambar apa di sini. Misalnya kalau ini erase artinya ketika kita melakukan sebuah kesalahan atau sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi di sini, kita bisa tinggal menghapusnya saja. Nah, seperti ini.
Oke. Nah, yang menarik dari Jamboard ini ada sticky note. Kalau kita bekerja offline, mungkin ini akan sama dengan post-it ya. Dia juga berwarna-warni dan dia fungsinya untuk kita tempel di frame tadi. Misalkan seorang guru mempunyai 30 siswa ya di dalam satu kelas. Dia akan membagi siswanya menjadi beberapa kelompok untuk melakukan penugasan ya, untuk mengerjakan penugasan dari guru. 30 orang siswa dibagi dalam 6 kelompok, maka satu kelompok terdiri dari 5 siswa. Nah, kita akan siapkan 5 frame. Nah, frame pertama ini untuk kelompok 1. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, kita taruh di sini. Frame kedua untuk kelompok 2. Misalkan seperti ini ya. Dan seterusnya ya. Ini bisa dilakukan dan seterusnya. Nah, sticky note ini ternyata bisa kita ubah ya, bisa kita desain sedemikian rupa sehingga ini bisa kita besarkan atau kita kecilkan tergantung kebutuhan ya. Ini pun juga bisa kita rotate. Nah, ini ya, bisa kita rotate mau ke arah sana, mau ke sini, terserah. Nah, dan di ujung ini, di pojok sebelah kanan ini ada 3 dots. Ini ada fitur edit. Nah, ini kita lakukan, misalkan ada kesalahan atau kita mistype di situ, kita bisa melakukan editing di sini. Misalnya ternyata kelompoknya bukan berdasarkan angka, tetapi kelompoknya berdasarkan nama pahlawan. Maka kita coba ketikkan di sini ya, misalnya kelompok Kartini. Nah, yang kedua tadi misalnya menjadi kelompok Soekarno gitu ya. Seperti ini. Oke. Nah, selain kita bisa ngedit, kita bisa menduplikat ini ya. Nah, jadi misalnya nanti anak-anak berkolaborasi ya, satu orang ini bisa langsung dia bisa duplikat ini. Misalnya kelompok Kartini ini anggotanya siapa? Nah, gitu ya. Misalnya ditanyain anggotanya, nama anggotanya misalnya Rina, Sari, Eki, gitu ya. Nah, ini pun bisa kita edit ya warnanya supaya jadi cantik. Nah, oke. Penempatannya pun terserah ya. Oke. Nah, kemudian selain ini ada fitur add image. Nah, kita bisa menambahkan gambar ya. Pada saat kita presentasi, mungkin kita butuh gambar yang akan ditampilkan, atau pada saat siswa-siswa mengerjakan tugas butuh gambar sebagai keterangan ya, sebagai pelengkap ya. Gambar itu kita bisa mengakses gambar dari berbagai macam cara. Yang pertama bisa melalui Google Image ya, kita bisa search. Misalnya kita butuh gambar tentang literasi ya, kita coba lihat. Nah, misalnya literasi gambar seperti ini. Kita bisa langsung memasangkannya di sini. Sama dengan sticky note tadi, ini bisa kita perlakukan serupa. Kalau ini ternyata terlalu besar bisa kita kecilkan, kalau dia terlalu kecil bisa kita besarkan. Kita bisa rotate seingin kita ya, yang kita rasa itu bagus gitu. Selain dari Google Image, kita bisa mengambilnya dari Google Drive. Nah, ini saya coba lihat dari Google Drive saya, misalkan di sini ada tentang poster ya. Nah, misalnya ini ya. Tentang poster. Atau kita juga bisa mengambil gambar itu dari koleksi kita sendiri.
yang ada di dalam komputer itu. Jadi kita select files from devices. Kita cari ya dia ada di folder apa, nanti kita upload ke sini. Misalnya saya mau mencari gambar kolaborasi. Ini kita tunggu sebentar karena dia melalui proses uploading ya. Oke, nah ini sudah ya. Jadi dia akan muncul di sini. Nah, mungkin bisa kita kecilkan ya. Oke, nah ini jadi gambar-gambar tadi bisa dari Google Image, dari foto, dari Google Drive, atau dari files yang kita punya di komputer kita. Satu lagi fitur adalah laser ya. Laser ini digunakan kita bisalah ketika kita sedang mempresentasikan ini, kita bisa menggunakan fitur ini untuk memberikan penekanan. Misalnya ini tentang literasi. Nah, ini ketika kita bikin poster dan sebagainya. Sudah. Nah, kalau ini sudah selesai, maka kita bisa melihatnya ya, kita bisa mendownloadnya. Nah, pekerjaan ini bisa kita download sebagai PDF misalnya. Nah, ini dia sudah terjadi nih. Kita bisa download dia sebagai PDF dan ini hasilnya. Oke, nah seperti ini. Kemudian kita juga bisa menyimpannya sebagai image. Kita save dia sebagai image yang bisa kita panggil ketika kita membutuhkan. Ketika bikin presentasi butuh gambar seperti ini, kita bisa menggunakannya. Ini dia sudah menjadi gambar yang cantik seperti ini ya. Oke. Nah, kalau ini semua sudah selesai, kita bisa men-share-nya. Kita bisa men-share-nya dengan cara dengan cara copy link ya. Kemudian linknya kita bagikan ke penugasan yang kita lakukan ya. Barangkali kita melakukannya melalui Zoom, kita copy linknya di Zoom. Kalau kita menggunakan WhatsApp web, kita juga bisa mengupload linknya tadi di WhatsApp web tadi. Demikian apa yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.